Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pito Ariel, saya dari kelas 04 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan faktor berdirinya Muhammadiyah. Di sini saya akan memulai dari latar belakang Kyai Haji Ahmad Dahlan, seorang pejuang Muhammadiyah yang lahir di Yogyakarta pada tahun 1898. Ada pula sumber lain yang menyatakan bahwa beliau lahir pada tahun 1869. Kyai Haji Ahmad Dahlan lahir dengan nama kecil yaitu Muhammad Darwis, dan beliau merupakan anak keempat dari pasangan suami istri Kyai Haji Abu Bakar bin Kyai Sulaiman yang merupakan khatib di Masjid Sultan Kota kala itu, dengan Siti Aminah binti Kyai Haji Ibrahim yang merupakan penghulu besar di Yogyakarta. Muhammad Darwis lahir dan besar dalam satu lingkungan yang menjunjung keislaman sangat kuat, yaitu Kampung Kauman. Kampung Kauman merupakan kampung seperti dalam lukisan yang ada di kota Sultan Yogyakarta. Dikatakan seperti itu karena terdapat jalan-jalan sempit dan tembok-tembok putih yang membuat orang asing kebingungan dalam menemukan jalan di kampung yang dipenuhi penduduk disertai suasana yang sunyi dan tentram. Dan pula, kampung ini dekat dengan masjid besar yang berdiri dengan megahnya di belakang rumah-rumah yang tingginya tak seberapa dibanding masjid tersebut. Muhammad Darwis merupakan pencetus berdirinya Muhammadiyah pada tahun 1912. Muhammad Darwis yang pada saat itu sudah lebih dikenal dengan nama Kyai Haji Ahmad Dahlan selepas kepulangan beliau dari Tanah Suci Makkah untuk menunaikan ibadah naik haji dan menuntut ilmu yang kedua kalinya. Kembalinya beliau ke Yogyakarta dengan pengetahuan yang lebih luas membuat beliau tergerak untuk membuat sebuah perkumpulan organisasi atau pensyarikatan yang teratur dan rapi dengan melihat adanya beberapa faktor penyebab pemikiran tersebut ada dalam benak Kyai Haji Ahmad Dahlan. Adapun faktor-faktor penyebab berdirinya Muhammadiyah yaitu faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif ini sendiri disebut sebagai faktor utama dan faktor penentunya berdirinya Muhammadiyah, yang mana faktor ini datang dari dalam diri Kyai Haji Ahmad Dahlan itu sendiri, yaitu hasil pengalaman beliau terhadap Al-Quran. Beliau melakukan penelitian pada ayat Al-Quran sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Nisa ayat 82 dan Muhammad ayat 24 yang di dalamnya berisi tentang tadabbur terhadap ayat Al-Quran. Hal tersebut membuat Kyai Haji Ahmad Dahlan mempraktikannya dengan penelitian pada surat Al-Imran ayat 104 yang memiliki arti sebagai berikut. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepala kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Imran 3 ayat 104. Setelah penelitian dan pendalaman terhadap ayat tersebut, Kyai Haji Ahmad Dahlan memiliki pemikiran dan keinginan dalam hatinya untuk membuat sebuah perkumpulan atau organisasi yang teratur dan rapi, memiliki misi dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar kepada masyarakat luas. Sedangkan faktor objektif dikelompokkan lagi menjadi internal yaitu eksternal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal yaitu faktor-faktor yang terdapat pada masyarakat Islam Indonesia, yang mana saat itu terdapat ketidakmurnian amalan Islam akibat dijadikannya Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai rujukan untuk menjalani hidup di dunia oleh sebagian besar umat Islam Indonesia, dan lembaga pendidikan yang dimiliki umat Islam belum mampu menyiapkan generasi yang siap mengemban misi selaku khalifah Allah di atas bumi. Yang kedua, faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang terdapat pada luar tubuh masyarakat Indonesia. Pada saat itu Indonesia sedang mengalami peningkatannya gerak kristenisasi dalam masyarakat, penetrasi bangsa-bangsa Eropa terutama bangsa Belanda, pengaruh dari gerakan pembaharuan di dunia Islam yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Selain dua faktor tersebut, ada pula dua faktor yang dikemukakan oleh Solichin Salam sebagai penguat faktor internal dan eksternal, yaitu faktor intern dan extern. Faktor intern mengemukakan kehidupan beragama tidak sesuai dengan Al-Quran, hadis karena merajalelanya perbuatan syirik, bid'ah dan khurafat yang menyebabkan Islam menjadi beku, lalu keadaan bangsa Indonesia serta umat Islam hidup dalam kemiskinan, kebodohan, kekolotan, dan kemunduran. Pun tidak terwujudnya semangat ukhuwah Islamiyah dan tidak adanya organisasi Islam yang kuat, lembaga pendidikan Islam tak dapat memenuhi fungsinya dengan baik, dan yang terakhir sistem pesantren yang kuno. Sedangkan faktor ekstern mengemukakan tentang adanya kolonialisme Belanda di Indonesia, kegiatan serta kemajuan yang dicapai oleh golongan Kristen dan Katolik di Indonesia, dan sikap sebagian kaum intelektual Indonesia yang memandang Islam sebagai agama yang telah ketinggalan zaman. Juga ada rencana politik kristenisasi dan pemerintah Belanda demi kepentingan politik kolonial. Karena faktor-faktor tersebut, terbentuklah Muhammadiyah tanggal 8
Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 yang diketahui oleh kayak Haji Ahmad Dahlan sendiri. Kata Muhammad dalam bahasa Arab memiliki arti Muhammadiyah, merupakan Nabi Muhammad SAW yang kemudian ditambahkan ya nisabah yang artinya menjeniskan, maka dapat diartikan Muhammadiyah adalah umat yang pengikut Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang tajid yang seusia dengan ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah 40 tahun, perkembangan Kemuhammadiyan semakin berkembang secara lahiriah dan semakin kuatnya pengaruh dari luar yang tidak sesuai dengan paham Islam. Maka dibentuklah Mukadimah Anggaran Dasar Kemuhammadiyan atau MADM pada tahun 1951 oleh Ki Bagus Hadikusumo. MADI merupakan hasil dari pemikiran Ki Bagus yang merupakan putra Raden Hashim setelah melihat perkembangan Muhammadiyah dan gagasan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Adapun sebab pemikiran disusunnya MADM karena pada saat itu belum adanya rumusan masalah yang formal tentang dasar dan cita-cita perjuangan Muhammadiyah. Kehidupan rohani keluarga Muhammadiyah menampaknya gejala menurun akibat terlalu berat mengejar kehidupan dunia. Semakin kuatnya berbagai pengaruh alam pemikiran dari luar yang langsung atau tidak langsung berhadapan dengan faham dan keyakinan Muhammadiyah. Dan dorongan disusunnya pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang 45 juga merupakan alasan MADM dibuat. Terbentuknya MADM untuk mewujudkan masyarakat yang sebenar-benarnya, yang mana MADM memiliki 7 pokok pikiran. Pokok pikiran pertama, hidup manusia harus berdasar tauhid, mengesahkan Allah, bertuhan, beribadah, serta tunduk dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok pemikiran kedua, hidup manusia bermasyarakat. Pokok pemikiran ketiga, hanya hukum Allah yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama menuju kehidupan bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat. Pokok pikiran keempat, berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib sebagai bagian ibadah dan perbuatan ihsan dan islah kepada manusia masyarakat. Pokok pikiran kelima, perjuangan untuk mencapai tujuan Muhammadiyah hanya akan dicapai dengan ittiba atau mengikuti perjuangan para rasul, terutama Rasulullah Muhammad SAW. Pokok pewujudan tujuan dan cita-cita Muhammadiyah hanya dapat dilakukan dengan cara berorganisasi. Pokok pikiran ketujuh, perjuangan Muhammadiyah adalah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dengan terbentuknya MADM, diharapkan Muhammadiyah dapat berdiri atas landasan yang kokoh dengan berpegang teguh pada prinsip Islam. Muhammadiyah juga memiliki identitas sendiri sebagai gerakan Islam, adalah gerakan yang berdasarkan nilai-nilai Islam yang memberikan rahmat bagi seluruh alam. Gerakan dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah gerakan dakwah yang mengajak umat untuk melaksanakan kebaikan, mencegah diri melakukan perbuatan yang mungkar, dan gerakan tajdid adalah gerakan pembaruan dan pemurnian yang dalam hal ini dibagi dua, yaitu akidah dan ibadah. Tajdid bermakna pemurnian dalam arti mengembalikan akidah dan ibadah kepada kemurniannya sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dan juga muamalat duniawiyah. Tajdid berarti mendinamisasikan kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif sesuai tuntutan zaman. Muhammadiyah juga memiliki organisasi otonom yang dibentuk oleh Persyarikatan Muhammadiyah dengan tujuan untuk sebagai efisiensi dan efektivitas Persyarikatan Muhammadiyah. Pengembangan Persyarikatan Muhammadiyah dinamakan Persyarikatan Muhammadiyah dan kaderisasi Persyarikatan Muhammadiyah. Terdapat 7 organisasi otonom dalam Muhammadiyah. Yang pertama, Aisyah adalah sebuah gerakan perempuan Muhammadiyah dan merupakan organisasi wanita Islam pertama di Indonesia. Dibentuk oleh Nyai Dahlan dan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang diresmikan pada tanggal 27 Rajab 1335 Hijriah atau 19 Mei 1917 berbarengan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Pemuda Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada tanggal 26 Zulhijjah 1350 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1932 Miladiyah. Pemuda Muhammadiyah didirikan dengan tujuan untuk menghimpun, membina, dan penggerak kompetensi pemuda Islam serta meningkatkan perannya sebagai kader Muhammadiyah. Yang ketiga, Nasyatu Aisyah atau NA yang merupakan hasil pemikiran-pemikiran Simon Dirjo untuk mewujudkan tujuan Muhammadiyah, yang mana dalam berdirinya NA dibantu oleh Hajid pada tahun 1919 dengan nama Siswa Praja beranggotakan siswa-siswi Standard School Muhammadiyah. Lalu pada sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1963 diputuskan menjadi Nasyitul Aisyah. Yang keempat, Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM berdiri pada 18 Juli 1961 sempat berganti nama menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah atau IRM. Yang kelima, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM berdiri pada tanggal 29 Syawal 1384 Hijriah atau 14 Magrib 1906 Miliadat di zaman Al-Kindi, Marogolo Sudiono, Markus, dan Surat Syalih merupakan tokoh dalam berdirinya IMM, memiliki 6 penegasan.
yaitu 1. Menegaskan bahwa MMM adalah gerakan mahasiswa Islam. 2. Menegakkan bahwa kepribadian Muhammadiyah adalah landasan perjuangan MMM. Yang ketiga, menegaskan bahwa fungsi MMM adalah eksponen mahasiswa dalam Muhammadiyah. Yang keempat, menegakkan bahwa MMM adalah organisasi mahasiswa yang sah dengan mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara. Yang kelima, menegaskan bahwa ilmu adalah amalilah dan amal adalah ilmiah. Yang keenam, menegaskan bahwa amal MMM adalah lillahi ta'ala dan senantiasa diberikan untuk kepentingan rakyat. Yang keenam, tapak suci putra Muhammadiyah berawal dari aliran puncak silat Banjarin di pesantren Binorong, Banjarnegara pada tahun 1872. Aliran ini kemudian berkembang menjadi perguruan seni diri di Kauman Yogyakarta karena perpindahan guru atau pendekarnya, yaitu Kyai Haji Busyro Syuhada. Yang ketujuh, Hizbul Watan berdiri pada tahun 1920. Ide Ki Haji Ahmad Dahlan setelah melihat anak-anak muda berseragam, berbaris rapi, dan melakukan beberapa hal menarik di alun-alun Mangkunegaran, Surakarta. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.